hancur, dunia rasanya runtuh. Tapi nggak tahu. Sekarang mulai drop, sesak nafas, udah mulai dibantu oksigen. Baik, Mas Ferdi, para juri sudah bersama kami Ibu Sri Teti. Ibu Sri Teti, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Luar biasa loh, pertemuan kita di Mimpi Jadi Nyata harus jadi suatu hal yang berharga. Kalau boleh tahu Ibu, mimpi apa yang ingin Ibu wujudkan malam hari ini? Saya pernah bermimpi mau mengajak Aira jalan-jalan naik kereta. Jalan-jalan? Karena pernah pada suatu hari saya kan ke rumah sakit. Nah, dia lihat kereta. Terus dia bilang, "Bun, itu kereta ya? Kok di Batam nggak ada ya?" gitu. Gimana ya rasanya naik kereta gitu. Terus saya bilang, "Insya Allah nanti kalau adik sembuh, Abun punya rezeki, Abun ajak adik sama kakak jalan-jalan naik kereta." Luar biasa, mimpi sederhana tapi mungkin bermakna besar untuk Aira. Iya. Semoga bisa terwujud. Ibu sudah siap atau belum? Siap, insya Allah. Siap, silahkan maju 2 langkah. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Sri. Saya sapa ya Bu ya. Mimpi naik kereta, terdengar sederhana tapi bermakna begitu besar untuk Aira. Iya. Semoga mimpinya segera bisa menjadi kenyataan, Amin. tapi mungkin bisa diberikan gambaran kepada kami Ibu. Aira itu sakit apa? Aira itu sakitnya osteosarkoma atau disebut juga kanker tulang. Usia berapa Aira sekarang? Aira sekarang usianya 8 tahun. 8 tahun. Awal sakit itu umurnya masih 7 tahun. Itu berawal dari Januari 2021. Saya lihat Aira itu jalannya sedikit pincang. Terus saya segera ke dokter umum. Kata dokter, "Ibu ini nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Ini anaknya cuman kejang otot biasa, nanti juga hilang." Gitu. Tapi besoknya itu kekhawatiran saya datang lagi, kok makin nggak enak melihatnya gitu. Iya. Saya memberanikan diri ke dokter ortopedi di Batam. Nah, setelah dilakukan ronsen, keluar diagnosa Aira, katanya ini anak ibu kena kanker tulang katanya. Terus, "Kok kanker tulang, Dok?" "Iya, ibu harus segera ke Jakarta," katanya, ke RSCM gitu. Saya nggak percaya, maksudnya tuh masih shock, masih nggak kaget gitu. Terus kata ayahnya, "Coba kita cari dulu dokter lain, mana tahu beda," gitu. Nah, saya coba ke dokter yang kedua, dokter ortopedi juga di Batam. Katanya setelah dia melakukan ronsen dan pemeriksaan, ternyata katanya Aira cuman patah tulang biasa. Terus Aira dipasang gips di paha kanannya itu selama 1,5 bulan. Dan selama 1,5 bulan itu nggak ada perbaikan, justru malah Aira merasakan sakit yang sangat hebat. Nah, dokter juga udah mulai ke arah sana, katanya kayaknya ini memang suspek osteosarkoma, ibu ke Jakarta aja gitu. Sudah Jadi, diamputasi jadi sekarang. sekarang udah diamputasi. Bagaimana perasaan Aira setelah diamputasi Bu? Eh, Apa yang Ai- diutarakan oleh Aira? Aira itu sebenarnya lebih kuat dari saya anaknya. Dia memang kan sebelum amputasi itu dokter harus menjelaskan ke anaknya langsung, dan dia menerima. Katanya nggak apa-apa daripada sakit gitu. Pertama kali akhirnya menerima kenyataan bahwa Aira ini kanker tulang, Hancur. pasti. Saya hancur, terus dunia rasanya runtuh. Tapi nggak tahu. Bagaimana kondisi Aira sekarang Bu? Aira sekarang mulai drop, sesak nafas, udah mulai dibantu oksigen. Berat badannya udah mulai turun, terus nafsu makan udah ada. Ya, itu dia harus berjuang gitu. Dokter menyatakan apakah masih ada harapan untuk Hmm, Terakhir dokter bilang Aira udah paliatif. Maksudnya itu paliatif, Aira udah nggak bisa disembuhkan. jadi sudah tidak ada yang bisa dilakukan Bu? Menurut dokter? Sebenarnya dokter ngasih 3 pilihan.
dari ketiga pilihan itu sangat sulit dan itu pun gak ada yang bisa menyembuhkan Aira. Maksudnya itu sama aja akhirnya begitu. Ya. Pilihan pertama itu masuk protokol kemo yang paling berat Ya. dan itu tidak menjamin si sel itu pergi dan efeknya ke Aira lumayan bisa menyebabkan itu. Nah, yang kedua masuk protokol ringan cuman bisa untuk Aira bertahan sedikit saja dan tidak menghilangkan gejala-gejala yang ada sekarang. Ya. Nah, yang ketiga itu dia pulang ke keluarga, dirawat di keluarga, disayangi, merasa diperhatikan, Ya. beri memori-memori yang indah gitu kata dokter. Mungkin hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa meringankan dan juga menguatkan hati ibu dan juga Aira. Semoga diberikan mukjizat untuk sembuh ya Bu ya. Amin. Setiap Aira sakit, dia selalu membaca tulisannya sendiri katanya, ayo semangat. Betul Ya, itu Bu? nah dia itu kalau di kemo, seminggu di kemo, 3 minggu kritis di drop kan. Dia suka nulis, suka mewarnai. Terus saya pernah buka, dia bilang ada kertas di lem dia ditulisnya di situ kalau capek, lelah buka ini. Terus saya buka tulisannya itu, ayo semangat gitu. Bahkan Aira ini tidak mau menyusahkan orang Enggak, tuanya. dia enggak mau. Saat disuntik ataupun di kemo dia tahan. Dia tahan rasa apapun yang dirasakan agar ibunya tidak merasakan apa yang sakit yang dirasakan olehnya. Mungkin ada juri yang ingin berkomentar atau bertanya? Karena terbawa perasaan jadi ikut sedih. Baik. Mungkin apa yang ingin saya komentar mungkin dari ceritanya Ibu. Arya itu sendiri adalah anak yang kuat ya Bu. Dan Ibu sendiri juga adalah ibu yang luar biasa. Karena saya sebagai orang tua bisa memahami perasaan memiliki anak sakit seperti apa gitu ya. Jadi ya perasaan runtuh, perasaan hancur, ya. Dimana ini juga bukan penyakit yang gampang gitu ya. It's something that you have to accept it gitu. Saya hanya bisa mengucapkan bahwa kalau ibu sama Arya tetap kuat ya, keluarga juga kuat. Yakin Tuhan pasti memberikan yang terbaik ya. Baik, terima kasih Ibu. Ibu Siska mungkin ingin memberikan komentar. Sebelumnya saya salut ya sama Ibu, karena Ibu tetap kuat bersama dengan Aira. Aira itu anak yang kuat. Boleh saya tanya sedikit ya Bu ya? Kan kalau disuntik kemoterapi kan sakit ya pastinya ya. Kira-kira Aira itu responnya seperti apa ya Bu ya? Dulu itu di awal pengobatan dia mungkin masih tahan, imunnya masih bagus, terus dia diam. Nah, yang April kemarin ini yang pasca kemo terakhir itu memang dia udah setengah hari bengkak sampai 11 tusukan baru ketemu dia bilang memang Abun, adek udah capek, adek udah nggak sanggup. Nah, sekalinya dia saya dengar mengeluh baru itu, dari awal nggak pernah. Nah, dia cuman waktu yang pertama-tama itu memang dia tahan aja sampai suster tuh bilang, suster RSCM bilang enak ya kalau Aira yang kemo gitu, nggak rewel gitu katanya. Mohon maaf, apa profesi ayah dari Aira? Pemburu pabrik, Buruh pabrik. saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Sekarang kita bicara mengenai rumah singgah. Iya. Ada support system biasanya di rumah singgah ini yang memberikan semangat, motivasi dan juga menguatkan. Iya. Biasanya itu adalah penyintas. Dan kali ini kita akan undang Kak Alma namanya. Kak Alma ini adalah kakak penyintas yang Kanker tulang. juga kanker tulang juga yang memberikan semangat untuk ibu dan juga Iya. Aira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Alma. Kak Alma, kanker tulang sudah dinyatakan bersih? Sudah alhamdulillah sejak 2011 saat divonis 2006. 2006. Mungkin bisa diceritakan apa yang suka disampaikan oleh Aira terutama saat ngobrol dengan Kak Alma.
Sebenarnya awal mula ketemu Aira itu karena dikenalin sama dokter. Jadi dia bilang ada pasien baru, usia tumornya itu, masa tumornya itu udah lumayan besar juga. Dan memang sedikit ada bocoran dari dokter ortopedi bahwasanya tindakannya harus amputasi. Terus di situ Aira liatin aja, kok kakaknya masih punya kaki gitu, masih jalannya sehat, masih normal. Aira bisa nggak ya kayak kakak, dia bilang gitu. Terus aku bilang, Aira harus semangat, Aira harus jalanin kemo, Aira juga nggak boleh sedih. Kita itu kan cuman ikutin apa maunya Allah. Kita juga nggak minta sakit. Abun juga nggak mau Aira sakit gitu. Jadi di sini kita berjuang yuk sama-sama. Kak Alma bakal temenin Aira di sini di Jakarta. Kan ayah sama kakak Caca ada di Batam. Jadi aku lihat Aira yang semakin hari kok semakin semangat. Aku jadi antusias aja sering dampingin dia. Jadi sering kalau dirawat sering datengin ke rumah sakit. Iya. Sering ngobrol juga sama dokter, kondisi Aira kayak gimana sih setelah di kemo, kayak gitu-gitu sih Mas Ferdi. Jadi kalau menurut dokter, ini secara medis ya, kembali kita tidak mendahului bahwa jika Allah berkehendak semudah apapun bisa disembuhkan insya Allah. Jadi memang harapan berat ya. Harapannya untuk saat ini berat banget sih setelah tahu hasilnya kemarin. Tahapannya sudah bagaimana mungkin bisa dijelaskan oleh Kak Alma Aira ini? Kalau untuk kayak proses kemo sih memang dari stadium ya Mas. Ya. Jadi untuk dosis dan lain-lain itu dilihat dari stadium kankernya juga. Ya. Dan Aira memang sebenarnya sejak awal memang sudah terjadi metastasis atau penyebaran ke paru. Dan bisa dibilang sudah stadium 4. Dan rata-rata memang yang stadium 4 itu memang dia kayaknya capek nih kemo terus kok nggak sembuh-sembuh gitu. Nggak selesai-selesai, kok Kak Alma bisa sehat gitu. Kok Kak Alma bisa ini, apa sih Kak yang Kak Alma lakuin? Ya aku setiap kali kemo selalu bilang, kita kan tadinya nggak sakit, tadinya juga sehat gitu. Kalau kita mau sehat harus apa? Harus semangat seperti yang Ayla tulis di kertas gitu. Setiap dia buka, ayo kita semangat yuk semangat gitu. Kita juga usaha kok di sini sama doa juga gitu. Dokter juga bantuin kita. Terus dia bilang, iya ya Kak, kan semuanya yang terjadi di sini bukan maunya Aira, dia bilang gitu sih Mas. Aira apakah sempat mengalami putus harapan belakangan ini? Sekarang ke aku sih iya sekarang. Dia udah ngerasa capek, dia udah semalam aja jam 3 pagi itu dia agak demam sebenarnya. Terus dia bilang aku nggak mau dirawat, dia bilang aku nggak mau dibawa ke IGD, dia bilang gitu. Dan qadarullah alhamdulillah pagi ini demamnya hilang. Dia antusias sekali datang ke acara ini gitu. Wah, kita tidak sabar untuk menjumpai Aira, untuk ngobrol-ngobrol, tapi kita akan beri kesempatan kepada para juri. Mungkin untuk Mbak Alma, sebagai seorang penyintas, saya mau ngucapin congratulations ya berhasil melewati ini. Namun mungkin apa yang menyebabkan seorang itu bisa sembuh ya dari osteosarkoma ini? Sebenarnya karena kemauan sembuh itu harus datang dari diri sendiri. Support system yang paling penting ya dari keluarga, dari orang tua. Karena orang tua, tim medis dan lainnya itu hanya membantu proses penyembuhan. Jadi keyakinannya harus dari diri sendiri. Ketika dia sudah menyerah, jangan paksa dia untuk terus semangat. Karena kita nggak ngerasain sakit ya di kemo gitu, nggak enak, nggak nyaman gitu. Dipaksa terus untuk kuat dan berpura-pura kuat itu nggak enak. Saya applause buat perjuangan Mbak Alma juga. Terima kasih. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Bu Iin mungkin ada yang mau disampaikan juga, kami beri kesempatan. Ya, kita bisa lihat ya ini adalah kenyataan bukti cinta kasih dari seorang ibu yang memperjuangkan mimpi anaknya. Saya mau bertanya Bu, pernahkah Ibu mengalami titik terendah dalam kehidupan Ibu? Kalau boleh tahu pada saat apa? Titik terendah saya saat ini karena dokter menyatakan paliatif. Terus saya harus bawa Aira pulang. Gak ada lagi yang bisa saya lakukan selain membahagiakan dia, membuat hari-hari dia itu manis, maksudnya memberi memori-memori yang indah di akhir. Itu aja.
kita doakan yang terbaik ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu. Kita Kasih. doa terbaik tentunya untuk Aira. Aira saat ini akan segera bergabung dengan kita. Untuk itu kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Aira yang penuh dengan semangat. Assalamualaikum Aira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Ferdi, para hadirin dan juga para juri, ini saya bawa Aira yang cantik sekali ya. Iya. Malam hari ini ya luar biasa. Halo Aira. Senyumnya mana? Semangatnya mana nak? Oh, luar biasa ya. Lihat tuh ada omnya ganteng banget ya. Hari ini mau mewujudkan mimpi mamanya Aira. Aira perasaannya gimana sayang? Baik. Senang. Aira katanya mau naik kereta ya? Mau naik keretanya sama siapa sih? Sama siapa? Sama Ayah sama Sama ayah sama bunda. kakak Caca diajak nggak? Diajak. Selain naik kereta mau apa lagi? Aira mau apa yang buat Aira happy kira-kira? Mau pulang ke Batam ya? Mau kumpul sama mama, bapak, kakak Caca di rumah ya? Mau makan makanan yang enak-enak di sana iya? Iya. Mas Ferdi. Ya. Terima kasih banyak Dika. Aira, semoga Aira bisa segera naik kereta. Mau nyobain MRT nggak? Tahu MRT nggak? Kereta yang ada di atas tuh, yang hanya ada di Jakarta nih. Mau coba nggak? Kadang dia di atas, kadang masuk ke dalam terowongan. Mau coba? Jadi cobain dua-duanya insya Allah, naik kereta api dan juga naik MRT. Dan mudah-mudahan bisa sama ibu, bisa sama bapak dan juga Kak Caca. Datang ke Jakarta, jemput Aira untuk pulang ke Batam lah. Di sana senang-senang, happy-happy, nyanyi-nyanyi. Mungkin ketemu dengan keluarga yang lain. Betul. Aira mungkin ada yang ingin disampaikan, khususnya untuk ibu. Abun dia. Ingin mengucapkan apa untuk mama yang selama ini sudah Untuk merawat? Abun ya, panggilnya Abun. Abun, oke. Panggil mamanya Abun. Aira mau sampaikan apa ke Abun? Makasih udah ngurus adik. Terima kasih udah urus adek. Makasih udah urus adek ya. Baik, kita akan lihat mimpi sederhana Aira dan juga Ibu Sri apakah akan menjadi kenyataan. Setelah ini kita akan lihat para pejuang mimpi kita untuk mewujudkan mimpinya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Mimpi Jadi Nyata. Dan kali ini saya akan memanggil kembali ke panggung Mimpi Jadi Nyata dua pejuang mimpi kita, Pak Hikmat dan juga Ibu Sri Teti serta Aira. Baik, sudah bersama saya dua pejuang mimpi kita. Siapakah mimpinya yang akan diwujudkan? Kita tanya Mas Ferdi. Silakan Mas Ferdi, tugas Mas Ferdi ini. Baik Dika, terima kasih banyak. Dewan juri juga telah berembuk ya, telah berdiskusi. Siapa di antara pejuang mimpi kita, apakah Pak Hikmat ataupun juga Ibu Sri yang mimpinya akan terwujud ya. Kita akan sama-sama menjadi saksi. Jika grafik berhenti di angka 1 berarti mimpi salah seorang pejuang mimpi kita akan terwujud. Tapi jika berhenti di angka 2, proses menuju ke mimpi tersebut yang akan diwujudkan. Namun jika berhenti di angka 3, mohon maaf berarti mimpi pejuang mimpi kita tidak dapat terwujud. Dengan demikian, maka apakah Bapak Hikmat ataukah Ibu Sri, Pak Hikmat yang ingin memiliki hidroponik untuk anak-anak didiknya agar bisa mandiri dan juga berkarya. Saat ini grafik telah melewati angka 1 untuk Ibu Sri, juga untuk Pak Hikmat. Angka 3 maksud saya.
Apakah Aira akan terwujud mimpinya untuk naik kereta api? Posisi hampir seimbang, sama menuju ke titik kedua. Dua-duanya, baik Pak Hikmat dan Ibu Sri. Siapakah yang mimpinya akan terwujud? Apakah Ibu Sri dan Aira atau Pak Hikmat? Dan ternyata kedua pejuang mimpi kita mimpinya terwujud. Syukur, alhamdulillah. Selamat Pak. Terima kasih banyak. Aira, selamat jadi naik kereta api. Ibu, selamat ya. Hari ini adalah momen yang begitu luar biasa. Semoga bisa menginspirasi orang banyak di luar. Dan kami juga selalu membuka pintu seluas-luasnya untuk semua orang yang ada di luar sana. Para pengusaha ataupun siapapun yang mau bersama-sama Dai TV untuk mewujudkan mimpi-mimpi hebat orang-orang hebat di luar sana. Amin. Dan tentunya kami juga berterima kasih sekali lagi kepada para sponsor, Dewan Juri, dan terima kasih kepada Pak Hikmat. Terima kasih juga kepada Ibu Sri dan Aira karena mereka telah memberikan inspirasi dan juga memberikan tentunya banyak motivasi untuk kita merenung dan juga berbuat lebih baik dan menebar cinta kasih. Betul, dan satu lagi Mas Ferdi, jangan lupa untuk terus bermimpi. Karena sebenarnya realitas semuanya berawal dari sebuah mimpi. Di akhir perjumpaan, saya Ferdi Hasan. Saya Astia Dika. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Sampai jumpa di Mimpi Jadi Nyata berikutnya. Selamat malam, sampai jumpa. Selamat malam. Acara ini dipersembahkan oleh